Shalom sahabat inspirasi. Nats yang kita baca di kitab Kolose 2 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Di tengah tantangan dan perkembangan zaman ini, sangat rentan dengan adanya perpecahan dalam keluarga, sehingga mereka tidak ada kesejahteraan jiwa dalam keluarga. Perekonomian yang tidak makin mudah membuat kita juga makin kurang dalam memperhatikan perkembangan kesejahteraan kerohanian keluarga. Mereka bekerja berangkat pagi, pulang malam setiap hari, sehingga tidak pernah ada waktu untuk keluarga mereka. Juga tekanan perusahaan dan kondisi permintaan konsumen terus menghimpit emosi dari para pelaku bisnis, sehingga mudah stres. Hal ini juga mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Ditambah lagi adanya pengajaran-pengajaran iman Kristiani yang palsu, sehingga membingungkan iman jemaat. Hal ini semakin memperparah kondisi pertumbuhan kerohanian iman jemaat, sehingga kesejahteraan mereka terganggu oleh tekanan kondisi eksternal. Pada bacaan firman Tuhan tadi, kita tahu adanya kepedulian Rasul Paulus terhadap jemaat di Kolose yang sangat besar di dalam hatinya. Ia terus-menerus mengajar akan apa yang mungkin terjadi pada mereka, dan Rasul Paulus berjuang bagi jemaat di Laodikia dan Kolose untuk mengajar kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena di Kolose banyak pengajaran yang membingungkan jemaat. Di antaranya ada pengajaran tentang filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Adapun dua tujuan Rasul Paulus mengajar, yang pertama adalah agar jemaat merasakan hati yang sukacita, sehingga ada kesejahteraan jiwa mereka akan terpenuhi. Kesejahteraan jiwa adalah konsep penting yang sering diabaikan orang. Padahal kesejahteraan jiwa adalah landasan untuk pengembangan diri yang sehat dan pembentukan hubungan yang sehat dengan orang lain. Kesejahteraan jiwa akan membawa seseorang akan mampu menanggulangi tekanan hidup normal. Kesejahteraan jiwa adalah kesejahteraan yang terbaik dan yang harus betul-betul kita perhatikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Jiwa kita akan sejahtera apabila pengetahuan kita bertumbuh, sehingga kita mengerti akan rahasia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan apabila kita sampai pada pengetahuan yang lebih jelas, sangat terang dan teratur tentang kebenaran di dalam Yesus, maka pada saat itulah jiwa kita akan sejahtera dan ada sukacita sejati, seperti yang dikatakan dalam Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ajaran Rasul Paulus yang kedua adalah agar ada kesatuan dalam kasih di dalam jemaat. Karena semakin akrab kita bersekutu dengan sesama jemaat, semakin sejahteralah jiwa kita. Kasih yang kudus merajut hati orang-orang Kristen satu sama lain. Baik iman maupun kasih membantu membuat kita terhibur. Semakin kuat iman kita, semakin hangat kasih kita, semakin besarlah penghiburan kita. Karena disitulah ada kesempatan memuliakan Tuhan kita
Yesus Kristus. Maka pada kesempatan yang baik ini, kabar baik yang kita terima adalah para hamba Tuhan di gereja kita memiliki hati yang mengasihi jemaat Tuhan, seperti hati yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Mereka memiliki kepedulian yang besar untuk mengajar kita agar ada kesejahteraan jiwa dan pengenalan akan Yesus Kristus yang makin dalam, sehingga tekanan dan himpitan hidup tidak membuat kita makin loyo, kehilangan sukacita, dan patah semangat. Tapi doa dan harapan mereka, kita tetap ada sukacita dari surga yang menghibur kita, dan hidup saling mengasihi di keluarga dan di gereja. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah sumber pengharapan dan sukacita yang kami imani. Bantu dan tolonglah kami untuk memperkenai hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang diajarkan oleh para hamba-Mu, agar sukacita dan damai sejahtera tetap tinggal dalam hati kami semua. Kami percaya Engkau mengabulkan doa permohonan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.